السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. فصل اللهم عليه وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. عباد الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan hadirat, semoga semua kita dirahmati oleh Allah. Kajian kita pada malam ini Al-Hayatu Ba'dal Maut, kehidupan setelah mati. InsyaAllah mungkin beberapa kali ceramah baru selesai. Kita mulai kajian pertama. A'izai wa hibbai rahimakumullah, kehadiran kita di dunia ini sangat aneh. Kehidupan kita penuh misteri. Kalau mau menguak misteri ini dengan menggunakan akal dan fikiran, kita tidak akan sampai kepada kesimpulan. Bagaimana hidup ini bermula? Dan sesungguhnya untuk apa hidup ini kalau diberi arti secara logika? Dan kalau memang ada hidup lagi setelah kematian, bagaimana bentuknya? Dan untuk apa hidup itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada satu jawaban yang memuaskan mengikut logika manusia tentang hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, jalan pintas bagi orang beriman adalah mengikuti apa yang Allah jelaskan di dalam wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya. Satu-satunya jalan yang paling aman ialah kita beriman apa yang Allah tuturkan. Karena masalah gaib tidak ada jawaban. Ia samudra kegaiban yang tidak bisa disimpulkan. Dalam hal ini kita harus mendengar dari Allah sebagai qimmatul ghaib. Allah itu puncak segala kegaiban. Seluruh urusan yang berkenaan dengan hal yang gaib mesti kita dengar apa yang Allah katakan, yang tentunya diwahyukan kepada Rasulnya melalui kitab suci. Aman sudah. Mengenai kehidupan manusia, Allah menerangkan dengan gamblang dan ternyata diterima oleh kaedah-kaedah ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 sampai 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
sampai habis. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian berikutnya kami jadikan ia sebagai sumber makanan yang membentuk sperma. Bertemu dengan ovum, lalu setelah pertemuan kedua benih ini disimpan oleh Allah fi qararin makin, di dalam rahim wanita yang sangat kokoh. Pernyataan ini dari Allah, kebenarannya 100%, tidak ada keraguan. Dan ternyata setelah kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran, para sarjana menyimpulkan ada 20 kimia tanah, unsur kimia tanah yang persis ada di dalam badan manusia. Mulai dari oksigen, hidrogen, magnesium, klor, zinc, iron, dan sebagainya. Ada 20 zat kimia yang ada dalam tanah sama dengan apa yang ada dalam badan kita. Itu indikasi yang sangat jelas bahwa Allah ciptakan kita memang dari tanah. Lain sekali dengan apa yang dikatakan oleh Darwin dengan teori evolusi, bahwa manusia ini berasal dari monyet, dari engkong, dari lutung, dari bu, dari mama, dari tibin. Karena nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Malah setelah penemuan DNA ternyata menunjukkan kebohongan apa yang dikatakan oleh Darwin. Sebab manusia semua memiliki DNA sebagai blueprint wujudnya. DNA seorang manusia dengan yang lain itu berbeda. Apalagi dengan monyet. Sesama manusia juga berbeda. Bagaimana dengan monyet? Enggak ketemu sedikit pun. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Selanjutnya Allah ciptakan kita manusia ini dari sperma. Allah sebutkan dengan jelas, disimpan fi qararin makin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tentunya setelah bertemu dua benih antara sperma dan ovum, terjadi talqih, perkawinan, lalu disimpan oleh Allah di dalam rahim wanita sebagai penyimpanan yang sangat kokoh. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah ini yang telah talqih dengan ovum menjadi 'alaqah. 'Alaqah ini diartikan di dalam kitab terjemahan Al-Quran sebagai segumpal darah. Memang tidak salah, tapi arti yang paling benar 'alaqah dalam bahasa Arab adalah parasit atau lintah. Parasit atau lintah, seperti kita lihat dia makan darah kerbau, lalu dia merah darah, nampak darah, segumpal darah. Jadi arti alaqah dalam bahasa Arab sebenarnya bukan segumpal darah. Dia parasit seperti lintah. Benar, segumpal darah ini yaitu gabungan dari dua benih ini, dia menggigit dinding rahim wanita persis seperti kita lihat lintah, tapi penuh dengan darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan alaqah ini menjadi segumpal daging. Dalam ilmu kedokteran disebut zigot. Zigot ini sudah mulai menjadi embrio tahap awal. Lalu dia memecah diri, membelah diri. Kalau kita lihat proses pembelahan diri persis seperti daging, mencacar dengan kursi. Jadi tidak salah disebut segumpal daging. Dia persis seperti daging. Tapi pembelahan itu dikendali oleh satu kekuatan Allah yang sangat berkuasa, sehingga dia tidak terus belah-belah. Kalau enggak dikendali,
Ya, mati perempuan karena terbelah-belah jadi sebesar-besarnya, tapi dikendali oleh Allah. Lalu فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kemudian kami rubah daging-daging ini menjadi tulang. Para sarjana biologi awalnya mengatakan dari daging tercipta tulang-tulang rawan. Adapun tulang yang keras nampaknya bukan dari daging. Tapi akhirnya terbukti mereka mengakui benar seperti teori Al-Quran. Benar. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian kami tampilkan dia sebagai makhluk baru yang punya hidung, punya mata, punya telinga, punya postur badan yang menarik dan menawan. Tidak hanya itu, tapi memiliki otak, memiliki kesadaran, memiliki kepandaian, memiliki budi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka kata Allah, "Tsumma ansha'nahu", kemudian kami susun dia menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain yang berbeda dari tadi, dari sperma, dari tahap-tahapnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, inilah perjalanan proses penciptaan anak manusia. Dan 1000% benar. Karena siapa yang mengatakan Allah, bukan siapa-siapa yang lain. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kamu setelah hidup sementara entah berapa lamanya jatah yang Allah berikan, kamu pasti mati. Pasti mati. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian setelah mati, kamu hari kiamat pasti dibangkit. Bukan selesai, bukan hilang, bukan musnah, bukan tiada. Kamu masih ada. Nunggu di alam barzakh sampai dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Aizai wa hibbai, semua yang saya hormati dan saya kasih, betapa terang, gamblang, mudah kita pahami apa yang Allah jelaskan. Kalau kita ikut pikiran manusia dengan teori falsafat, dengan pemikiran yang bermacam-macam ragam, kita akan bingung. Menampu pegah ka keringkong ni, dum pegah dari ikan. Ada yang bilang juga dari sejenis rumput. Berpegah ayu bro itu. Plankton, sejenis rumput atau itu dalam air. Tumbuh-tumbuhan disebut plankton. Mereka sebut dari plankton. Jadi tanya dari plankton. Bagi orang beriman mudah sekali. Maka hiduplah dengan iman supaya jangan bingung. Dan semua logis. Meskipun enggak terjangkau seluruhnya, tapi logis. Nah, sekarang kita bahas kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti dan mesti. Tidak hanya bagi kita. Matahari yang besar, yang kuat, yang lama hidupnya juga akan mati suatu hari. Semua ada hari lahirnya dan ada hari matinya. Cuman matahari, bulan, bumi tidak meninggal cepat. Dia suatu hari juga akan meninggal. Tidak hanya ruang dan benda, arah juga timur, barat, selatan, utara suatu hari juga meninggal. Tidak hanya itu, jam 1, 2, 3, 7, 12, 1 balik lagi, suatu hari juga hilang. Semuanya akan kembali menghadap Allah. Kullu syai'in halikun illa, semua binasa, yang tinggal hanyalah Allah. Illallah, kecuali Allah, yang lain binasa. Bagi orang yang tidak mengaku ini semua ditangani oleh Allah dengan ilmunya, dengan kudrahnya, dengan kemauannya, dengan hikmah yang dimilikinya, enggak percaya. Sekarang Allah menantang.
Kalau kamu enggak percaya aku yang atur, coba sekarang, kata Allah, kamu kembalikan nyawamu kalau mau keluar. Lihat dalam surat Al-Waqi'ah 83, 84, 85, 86, 87. Allah berfirman, "Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarja'unaha in kuntum sadiqin." Sekarang Allah menantang, kalau kamu memang bisa ngatur sendiri, kata Allah, mengapa ketika nyawamu sudah balaghatil hulqum, sampai di kerongkonganmu, ia sebentar lagi keluar, wa antum hina idzin tanzurun, kamu di saat itu sudah sadar dan merasakan dan melihat nyawamu mau keluar. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kata Allah, kami lebih dekat kepada nyawamu itu daripada dirimu sendiri. Artinya Allah dengan ilmunya, dengan pengetahuannya melihat semua proses pencabutan nyawa anak manusia. Tidak satu pun yang Allah tidak lihat. Dengan ilmunya, pengetahuannya, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepada nyawamu daripada kamu sendiri. Tapi kamu tidak melihat, walakin la tubsirun. Kalaulah benar kalian ini tidak dikuasai oleh Allah, coba sekarang kamu kembalikan nyawamu ke dalam badan kalau dia sudah mau keluar. Tarja'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikan nyawamu kalau kamu benar bisa ngatur diri sendiri. Ayo. Ternyata siapapun dengan menggunakan metode apapun tidak bisa menghambat kematian. Ilmu kedokteran yang super canggih pun tidak bisa menjadi sarana, media, alat, metode untuk menghambat kematian. Kita semua akan mati, tidak hanya kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanya kamu diberi balasan yang penuh nanti di hari kiamat. Di dunia siapa yang buat baik dibalas dengan baik, tapi tidak sepenuh hari akhirat. Di dunia siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, dia juga akan dibalas oleh Allah, tetapi tidak seberat dan sebesar azab di akhirat. Penuh, tuwaffawna, diberi balasan yang penuh kepada kamu di hari akhirat. Maka ingat wahai calon-calon orang mati, ingat, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang telah dijauhkan oleh Allah daripada neraka dan Allah masukkan ia ke syurga, ini keputusan Allah, maka orang itu telah berhasil hidup di dunia. Kalau tidak, dunia ini tidak ada makna apapun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lain hidup dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan dan kenikmatan yang penuh tipuan, sehingga habis energi, habis umur, habis waktu, habis tenaga mengejar dunia yang tidak memberi kepuasan, seolah-olah dia sumber nikmat, tetapi dia, kata Allah, mata, kesenangan tapi ghurur, yang menipu, penuh tipuan. Wahai calon-calon orang mati, ingat ini, kata Allah, kamu berhasil hidup kalau kamu diberi keputusan jauh daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Itu keputusan. Maka jangan lalaikan hidupmu di dunia tanpa
amalan yang cukup untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Untuk apa Allah matikan kita? Ada orang bilang, "Dia kagak puji pu mati tadi." Lagi ngedron. Ketika Allah mencipta, ada maksud. Ketika Allah mematikan, ada tujuan. Sama dengan kita hidupkan bola lampu dan kipas angin ini. Pasti ada tujuan Tengku Zubir tadi menghidupkannya, atau siapa yang menghidupkan. Gak mungkin lampu dinyalakan, kipas dihidupkan, gak ada tujuan. Sebentar lagi dimatikan, dipadamkan, itu juga gak mungkin gak ada tujuan. Gak mungkin gak ada tujuan. Maha suci Allah, perbuatan Allah semua punya tujuan. Tidak mungkin ada kesia-siaan. Allah menjawab sendiri di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60, 61. Kalau mau ditambah 62, mau ditambah 63. Mari kita baca. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan jadual kematian di antara kalian. Dan ketentuan kami tidak ada yang bisa merubah, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kita sejak lahir sudah ditentukan jadwal kematian. Sekarang saya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada jadwal kematian, tapi dalam rahasia Allah. Tinggal hari H. Untuk apa Allah matikan kita? Tujuannya dua. Jangan tanya pada manusia, nanti jawab satu gini, satu gitu. Lahir aliran, lahir madhab, lahir sekte, lahir khilafiyah. Dengar saja kalam Allah. Enggak ada khilafiyah, enggak ada. Ala an nubaddila amsalakum, karena kami ingin menggantikan kamu dengan orang lain yang semisal kamu. Istirahat kamu dalam kuburan dulu supaya hidup orang lain, supaya cukup rumah, cukup tempat kerja, cukup sekolah, cukup masjid, rumah cukup. Jadi kamu istirahat dulu. Jangan kamu aja yang tahu hidup, orang lain juga harus hidup. Orang lain juga mau ibadat, orang lain juga akan merasakan ujian-ujian dalam kehidupan. Boya kata ile ngelun pudip, urang yang lagi kata, yang pajobo yang menikah, yang semisal kamu, bukan orang lain. Itu keturunan kamu. Bempopo ngene, bemkeke ngabuji. Rupa-rupa kamar. Boya ile tingkat tua-tua. Itu Allah yang mengatakan. Itu tujuan jangka pendek Allah matikan kita karena Allah ingin menggantikan orang lain yang sama dengan kita untuk hidup. Yang kedua, yang hakiki, yang sebenar-benarnya, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami ingin membuat satu kehidupan bagimu yang kamu belum tahu bagaimana bentuknya sebelum datang ke sana. Hidup baru ini kamu belum tahu sebelum datang ke sana. Begitu sampai sana, ya Allah, beginilah akhirat. Sama dengan dunia. Dulu kita enggak tahu dunia, enggak tahu begini dunia. Kapan tahu? Setelah kita berakal besar. Waktu lahir juga enggak tahu dunia. Setelah kita berakal, oh beginilah dunia. Siapa tahu dunia dulu? Enggak ada yang tahu. Sampai di dunia, oh beginilah dunia. Begitu juga di akhirat.
Kamu sampai sana tahu sendiri. Jadi Allah mematikan kita, hakikatnya Allah ingin membuat hidup baru. Dalam hidup baru kita diberi balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Enggak mungkin Allah enggak buat, sebab dunia ini adalah lahan untuk bekerja beramal. Sana bukan bekerja dan beramal, menerima balasan. Di sini berproses, di sana tidak ada proses hasilnya. Hasil cuma ada dua, kalau mau neraka atau syurga, enggak ada hasil yang lain. Balasan. Baik, sudah jelas. Sekarang saya mau terangkan tentang sakaratul maut. Setiap kematian diawali dengan pencabutan nyawa. Allah telah mewakilkan pencabutan nyawa pada malakul maut. Malakul maut alladhi wukkila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawamu. Malaikat Israel datang dengan rombongan, bukan satu orang, banyak rombongan. Rombongan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Di proses pencabutan nyawa disebut dengan sakaratul maut. Siapapun akan merasakan. Walaupun dia pingsan, kita enggak lihat karena dia sedang pingsan, sebenarnya juga dia merasakan. Ada 3 tipe manusia yang disebut dalam Quran tentang bagaimana Allah mencabut nyawanya. Kita lihat pertama, orang zalim. Orang zalim ini orang Islam, cuma banyak berbuat syirik. Zalim yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah zalim yang sangat-sangat besar, yang sangat agung. Kedua, menganiaya orang, menyiksa orang, menyakiti orang. Itu juga disebut zalim. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Boleh lihat di ujungnya, bukan di awalnya. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghaira al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya kalian tahu, pasti ngeri. Seandainya kalian bisa lihat, pasti ngeri. Idzal zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang yang berbuat zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakarat maut yang sangat parah. Wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat yang datang mencabut nyawa semua mengulurkan tangan, memukul sambil menghardik. Akhriju anfusakum, ayo keluarkan nyawamu, jangan tahan-tahan lagi, keluarkan. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu hari ini, jangan tahan-tahan lagi. Gedum lagi tu, ditumbuk lagi. Dan itu dicela. Al-yawma, hari ini, wahai bapa yang terhormat, di dunia dijaga orang, dikawal orang, enggak pernah kamu dihina. Hari ini tujzauna adzabal hun, Allah beri balasan berupa azab yang buat kamu hina. Kamu hina hari ini, ditumbuk, diludahi, disepak oleh algojo kematian. Kenapa? Apa salah kamu? Tahu enggak? Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, dengan sebab kamu mengatakan dan berkeyakinan sesuatu keyakinan yang tidak benar terhadap Allah. Kamu katakan Allah itu ada anak, kamu katakan Allah itu bisa dijembatani oleh orang-orang seperti menteri dengan presiden. Ini ucapan yang tidak benar dengan Allah. Kalau presiden mendengar bisikan dari menteri, wajar, karena presiden itu manusia, enggak tahu rakyatnya, enggak tahu. Tapi Allah enggak tahu. Dengan sebab orang mengatakan
orang ini baik Allah, biar masuk surga ya Allah. Ya masuk baik. Allah kenal orang baik dengan orang buruk. Enggak mungkin lulus dengan sebab ucapan-ucapan seperti ini kepada Allah. Kalau enggak dimasukkan kita ke surga oleh Allah, siapa lagi yang masuk? Nah, ini juga jangan pernah ada ucapan seperti ini. Menyutanya orang tamang surga atau tamang lain. Bayan. Yang doa mandi lu tamang lu. Mau maaf jero kamu. Ini hanjil lagi. Enggak boleh. Bukan milik kita. Kita boleh husnudzan kepada Allah, tapi tidak boleh aman daripada rasa takut. Bainal khaufi war raja. Taharab wa harap. Ya, kita juga harus cemas. Siapa tahu tidak dapat. Jangan beriktikad salah kepada Allah dan jangan menggunakan nuansa syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam meminta. Dan wa kuntum an ayati tastakbirun. Gara-gara kedua adalah kalian ini benar-benar menyombongkan diri dengan ayat Allah. Dah terang enggak membingungkan, kamu pilih teori manusia yang membingungkan. Sudah terang enggak ada dawa-dawi, kamu suka juga yang dawa-dawi. Kamu enggak mau menggunakan ayat Allah sebagai acuan, sombong sekali kamu dengan ayat Allah. Sombong. Wa kuntum an ayati, dan kamu terhadap ayatnya tastakbirun, sangat takabur. Terang seperti matahari enggak mau. Yang kabur kelam mau. Nah, sekarang manusia muslim ini bukan orang non muslim ya. Seperti ini cara dicabut nyawa. Pertama ditumbuk dari depan, diludahi, disepak, kemudian dicaci maki. Itu surat Al-An'am 90. Sekarang kita lihat surat orang kafir. Ini orang kafir. Dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Seandainya kamu bisa lihat, pasti ngeri, kamu akan jerit-jerit. Id yatawaffa alladhina kafaru, ketika dimatikan orang-orang yang kafir, al-malaikatu, oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum, para malaikat itu menumbuk mereka dari depan, wa atbarahum, sebahagian menumbuk dari belakang. Al-gojok kematian menumbuk dari depan dan dari belakang. Karena nyawa susah keluar, maka diletakkan api seperti listrik. Dhuqu azab al-hariq, rasakan azab yang membakar. Kalau enggak mau keluar jamaah. Belum sampai di kuburan, belum sampai di akhirat, sudah dilayu mampu. Bukan layu bahasa Indonesia, layu bahasa Aceh. Kang layu. Lagi orang welder bahasa Indonesia. Orang las, tukang las, ring. To be welded. Kamu mesti di welding ke atas, baru keluar. Subhanallah. Nah, satu lagi kita lihat surat An-Nahl ayat 32. Boleh tulis. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ada orang yang diwafatkan oleh para malaikat tayyibin, dengan yang sangat indah, sangat menyenangkan. Para malaikat pun sebelum mencabut nyawa mengatakan salamun alaikum, assalamu alaikum. Sudah sampai saatnya anda kembali menghadap Allah. Kami datang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Mohon maaf, rasakan
memang sakit sedikit, sabar, sebab sebentar lagi Allah berikan nikmat syurga. Thayyibin, sangat indah kematian, enak, lancar keluarnya. Malaikat pun sangat segan kepada kita, segan sekali kepada kita. Salamun alaikum, yaquluna salamun alaikum, selamat sejahtera, kalian sebentar lagi masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmat. InsyaAllah kita nanti mati dengan cara ini, insyaAllah. Disapa oleh malaikat, disalami oleh malaikat, lalu minta maaf malaikat. Alhamdulillah. Sampai di kuburan nanti disoal dengan soal yang baik. Karena semua kita akan disoal, tidak ada yang enggak disoal. Tidak ada. Dan malaikat tidak pernah melanggar ketentuan Allah, pasti menyoal. Walaupun ada orang beriktikad kalau orang alim tidak disoal, enggak, semua disoal kecuali para nabi dan orang syahid. Ya. Ada orang berkeyakinan bahwa Gus Dur sampai hari ini belum disoal oleh Allah. Ada orang berkeyakinan, enggak boleh begitu. Kita bukan menjelekkan beliau. Semua hamba Allah ditanya. Kalau saleh ya saleh, apa salahnya? Dulu juga ada orang beranggapan kalau kita ngaji di kuburan pasti malaikat enggak datang. Justru datang, suka sekali kalau dengar ngaji. Makin tabu makin kejar. Ada memang dalam kitab kisah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas cerita lucu, tidak boleh dipegang sebagai ketentuan hukum syariat, enggak boleh. Abu Nawas ketika mau meninggal dunia, beliau pesankan pada anak-anak beliau, wahai anak-anakku, nanti kafani bapak kalau sudah meninggal dengan kain biasa yang sudah berlubang-lubang, jangan kain baru. Amunta jajabro bekah sampo-sampo alu ngenyan macam Abu Gafalu. Kenapa apa begitu sampai kita berkikir cuma sedikit kain untuk bapak? Bukan, supaya malaikat waktu datang ke kuburan bapak tidak jadi menanyakan marabbuka. Karena sudah lihat pakaian bapak compang-camping, berarti bapak ini sudah pernah disoal dulu, sudah ditanya dulu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh jadi pegangan. Ini kisah Abu Nawas buat lucu, tidak boleh kita bawa ke dalam ya, keyakinan hidup kita sebagai muslim. Ada dalam kitab, tapi enggak boleh jadi pegangan. Ada juga orang bilang, "Marabbuka?" Tanya, "Saya ini pengikut si A, saya ini pengikut si B." Enggak usah jawab-jawab. Enggak juga ini. "Marabbuka?" Kenapa tanya marabbuka? Saya ini murid si A. Enggak, ini juga enggak boleh. Murid kutupu ada malaikat. Aduh kada puro. Anak kita yang murid, ada yang guru, ada yang marabbuka. Hidup kita dengan tauhid, mati juga dengan tauhid. Dalam kubur juga diperiksa ketauhidan kita dan kerasulan Nabi Muhammad. Karena syahadat kita sampai ke kuburan tanya, sampai ke akhirat harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Sekarang kematian ini apa sesungguhnya? Kematian itu adalah pemisahan dan perpisahan antara badan, ruh dan jiwa. Dan ia merupakan awal atau permulaan hidup baru yang disebut hidup barzakh, alam barzakh. Hidup di alam barzakh. Itu langkah awal. Jadi kematian bukan hilang, enggak ada lagi. Ini bermulanya kehidupan baru yang disebut kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh adalah kehidupan perantara antara dunia dan akhirat. Dan kita berada di alam
yang membatasi kita. Ada dalam Quran, ada barzakh itu disebut. Kita lihat satu ayat saya ambil dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila kematian telah tiba kepada salah seorang dari orang kafir atau orang yang tidak beramal, qala, ia berkata, ketika dia sudah sampai di alam barzakh atau di alam kubur, dia berkata, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, mudah-mudahan kalau ada peluang aku kembali ke dunia, aku akan beramal dengan amal yang saleh, fima taraktu, dengan semua yang aku tinggalkan dulu, hartaku, kedudukanku, pengaruhku, nama baikku, keluargaku, semua ya Rabbi akan kujadikan sebagai media berbuat amal saleh. Sekarang kembalikan aku ya Allah ke dunia. Qala rabbirji'un, oh Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah sebuah ucapan yang hanya isapan jempol, enggak ada apa-apa, impian belaka, enggak mungkin Allah kembalikan. Kenapa? Wa min waraihim, di depan mereka sekarang barzakh, ada partisi, ada dinding yang membatasi mereka, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan kelak. Jadi kita tidak boleh lagi kembali ke dunia seperti ini kalau sudah masuk alam barzakh, dan tidak bisa juga ke akhirat, terkurung kita dalam alam partisi. Nah, kita rasakan apa di situ? Ada sebagian orang, termasuk ulama Mu'tazilah, mengatakan tidak ada azab dalam kubur dan tidak ada nikmat, nanti waktu dibangkit baru terasa. Ini keliru. Apakah ada dalil? Banyak sekali dalil, banyak. Nah, ini satu yang saya bacakan tadi, surat Al-Mu'minun ayat 99 100. Penyesalan sampai di sana, menyesal, minta kembali ke dunia, berarti ada mengalami kepedihan di alam baru itu. Kita lihat lagi surat Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat jadi pemimpinmu orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Kaum yang telah dimurkai oleh Allah, jangan kamu angkat jadi pemimpin. Qauman ghadiballahu alaihim, orang atau kaum yang Allah telah marah dan murka kepada mereka. Qad ya'isu minal akhirah, kaum ini telah putus asa berfikir tentang akhirat karena terlalu banyak dosa mereka buat, dan mereka menutup-nutup, enggak ingat, enggak boleh ingat ke akhirat karena sudah putus asa, nanti enggak ada ampunan, pasti sudah mereka masuk neraka. Karena dasarnya orang beriman, cuma enggak beramal. Kaum ini kamu jangan angkat jadi pemimpin. Qad ya'isu minal akhirah, mereka sudah putus asa mengharapkan keampunan Allah di akhirat. Kama ya'isal kuffar, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir, min ashabil qubur, dari penghuni kubur. Penghuni kubur itu mereka menyesal, betul-betul menyesal. Ke dunia enggak bisa kembali, di situ enggak boleh bertobat. Enggak boleh, ya Allah, sekarang aku yakin 100% dan aku tidak ke mana-mana lagi, di sini aja ya Allah, aku sekarang bertobat. Enggak bisa. Ini alam balasan, bukan alam bertobat.
paling bisa dari luar dikirim. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang berguna. Ketiga, anak yang saleh yang berdoa selalu. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ini yang bisa, yang lain putus. Kita lihat lagi, dalam kuburan itu memang ada azab dan ada nikmat. Sekarang kita lihat surah Ghafir ayat 46. Allah menjelaskan bagaimana Fir'aun itu dihukum ketika tenggelam dengan pengikutnya waktu mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Sekarang mereka dihadapkan kepada suasana neraka pagi dan petang. Pagi dan petang maksudnya siang malam. Pagi sebab dalam bahasa Arab sudah masuk jam 00. Malam itu sudah pagi. Ya, petang sudah masuk jam 00 siang. Yang disebut dalam bahasa Arab bukratan wa ashiyya atau asila, ya, maknanya adalah siang dan malam. Bukan sore dengan pagi, bukan, salah. Nah, berarti siang malam dibuat hidup mereka seperti suasana neraka. Wa yauma taqumus sa'atu, nanti ketika terjadinya kiamat, Allah berfirman, adkhilu, masukkan wahai malaikat penjaga neraka, adkhilu ala fir'aun, masukkan order Fir'aun ini semua asyaddal adab, kepada adab yang lebih parah dari apa yang dirasa dulu di dalam alam kubur, di alam barzakh. Jadi tenggelam dalam laut langsung masuk ke api. Itu juga umat Nabi Nuh. Dia lihat Allah menerangkan dalam surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim uriqu fa'udkhilu nara falam yalidu lahum min dunillahi ansara. Oleh karena terlalu banyak dosa dan kesalahan mereka, Allah tenggelamkan mereka dengan air bah. Begitu tenggelam, udkhilu nara, dimasukkan terus ke dalam api. Tenggelam dalam air, masuk ke api. Fa udkhilu nara, mereka dimasukkan langsung ke api. Bukan nanti, sekarang. Begitu mati, langsung masuk ke api. Dan tidak ada yang bisa membantu dan menolong mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aizai wa habbai rahimakumullah. Nanti subuh saya sambung, InsyaAllah nanti subuh saya sambung. Ustaz, saya masalah kata nyawa nyawa gerak punah sabanan roh tak nyawa bukan kena tak tempat. Begitu belum nak kita berak silakan. Kalian dah tahu teguh ya cok roh lah. Jadi roh itu mana saban nyawa Ustaz. Baik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, beda sekali roh dengan diri. Roh ini Allah tiupkan ke dalam kandungan ibu kita ketika kita berumur 4 bulan 10 hari. Ditiup roh supaya hidup organ-organ tubuh. Dan fungsi roh yang kedua adalah untuk memberi penyinaran kepada diri kita supaya jangan terpengaruh dengan tarikan tanah, tarikan jasad yang memang suka kepada tanah. Jadi roh ini kangen kepada ketinggian, kangen kepada kemuliaan, sedangkan badan kita kangen kepada kerendahan karena dia asal dari tanah, dari lumpur. Dia kangen kepada kerendahan. Roh ini kangen kepada ketinggian karena dia dari Allah, ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam badan insan itu ruh ciptaanku, suci bersih. Jadi fungsi ruh pertama untuk menghidupkan semua organ tubuh. Yang kedua untuk memberi sinar kepada diri, agar diri ini dapat ditarik ke atas.
supaya jangan terus dibawa ke kerendahan oleh fisik. Diri ini sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi kita ini selayu Nabi Adam. Dan sudah dihadapkan menghadap Allah, diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh khadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi diri-diri ini sudah ada sejak dulu. Roh baru ditiup ketika organ tubuh kita sudah ditaswiyahkan oleh Allah. Jadi kita lahir ke dunia terjadi sebagai insan melalui proses taswiyah. Oleh Allah diratakan semua unsur-unsur api, tanah, udara dan air ditaswiyahkan. Lalu ditiup. Begitu ditiup ruh, diri yang sudah ada sejak Nabi Adam belum ditamang. Jadi yang rasa mati siapa? Roh, bukan ruh yang rasa mati, diri. Kullu nafsin, setiap diri. Bukan ruhin, setiap diri merasakan kematian. Ini baru habis, ini 2 kali pelajaran. Nanti subuh aja saya terangkan karena terlalu panjang. Nanti saya bisa tunjukkan semua ayat Quran yang dimaksudkan dengan ruh dalam Quran. Ruh pertama memang ruh diberikan oleh Allah supaya kita hidup. Yang kedua, ruh dalam Quran adalah malaikat Jibril. Kemudian ruh juga dalam Al-Quran, arti ruh ya, semangat kesucian yang penuh dengan kesucian. Kemudian ruh juga Al-Quran, ada kata-kata ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Begitulah hai Muhammad kami wahyukan kepadamu ruh. Maksudnya Quran ruh. Enggak ada satupun yang maksudnya nyawa. Nyawa itulah diri, hati, jiwa. Nanti kita pisahkan bawa, tapi saya enggak bawa laptop. Nanti saya tunjukkan seluruh ayat ada Quran tentang kata-kata ruh, jasad dan diri. Singkatnya gini, nanti kita, tapi ulama khilaf juga, khilaf. Di ruh ini pinjaman Allah untuk supaya hidup organ tubuh kita. Walaupun kita jahat sekali, ruh ini tidak disiksa oleh Allah dalam neraka, dia pinjaman dan dia tetap suci, tidak tercemar. Yang disiksa adalah diri ini yang nanti bergabung dengan fisik baru, fisik akhirat. Yang diciptakan fisik akhirat oleh Allah dari ajbud danab, tulang ekor yang kecil yang tidak hancur di dalam tanah. Kata Rasulullah, wa minhu yuraqabul khalqu liyaumil qiyamah. Dari sinilah Allah menyusun kehidupan baru untuk hari akhirat. Seluruh anggota tubuh yang lain larut, hancur dalam tanah kecuali ajbud danab. Dari ajbud danab Allah pasang organ baru yang tidak mati lagi, ya, tidak hancur lagi seperti badan dunia. Nanti badan akhirat memang asalnya dari ajbud danab, tapi dipasang dengan unsur-unsur yang lain, sehingga di sana kita tidak berak lagi, tidak kencing lagi, tidak berkeringat lagi, tidak ada ingus lagi, tidak berair ludah lagi. Semua kita bersih dan tidak akan mati-mati. Jadi ketika dibangkit nanti dalam badan baru dari ajbud danab masuk diri yang tadi telah terpisah ketika kita mati, masuk lagi. Nanti yang dihukum inilah dia, yang diberi nikmat inilah dia. Ini yang bertanggung jawab kepada Allah, ini dia. Jadi roh mana walaupun dalam tubuh pancuri tamang ini murni hanang hukum Allah je. Suci, bersih dari Allah, ditiupkan supaya semua organnya hidup sama. Yang kedua supaya diri tidak tercemar oleh tarikan fisik kepada tanah, kepada sesuatu yang rendah. Jadi roh ini mengangkat ke tempat tinggi sehingga dia naik, bergeser, tidak turun ke asfala safilin. Ini tetap ada khilaf, tetapi saya sudah saring semua dalam Quran. Beda ruh dengan diri dan dengan fisik. Dan Allah juga mengatakan setiap malam itu diri keluar, roh tak keluar. Kalau keluar roh mati. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang telah menahan diri ketika sudah mau mati. Dan wallati lam tamut,
Dan yang belum mati fi manamiha, yang masih tidur. Kemudian bila sudah dibuat keputusan oleh Allah dia akan mati, ditahan, enggak boleh kembali lagi. Dan bila masih diberi izin untuk hidup, dikembalikan lagi ke dalam badan diri ini hingga suatu masa. Subhanallah. Terlalu panjang ini. Jadi nanti berputar-putar. InsyaAllah nanti ada pelajaran khusus kita mendalami. Dan saya bawa dalil yang ada dalam Quran supaya nyata semua. Baik, waktu yang memisahkan kita. InsyaAllah nanti subuh saya lanjutkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.